saya harus melawan culture mereka yang suka menindas itu. Tidak ada yang saya lakukan kecuali menangis di depan nuskhah itu. Laptop. Kita nih nggak sadar kalau kita nih sedang ditindas sebenarnya. Eits, subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Sago TV. Banyak orang bermimpi ingin melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah karena orang membayangkan Timur Tengah sebagai tempat lahirnya peradaban Islam, dan sebagian lagi melihat Timur Tengah sebagai puncak perjalanan menuntut ilmu. Dan bagaimanakah insight yang kita dapatkan dari seorang perempuan Aceh yang selama ini telah melakukan perjalanan pendidikan di Timur Tengah. Saya Haikal dari Sago TV. Hari ini akan berbincang dengan Ibu Cut Endang Puspasari, PhD. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Cut Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Ibu, sebagaimana tema kita hari ini tentang pendidikan, tentang keluarga, dan tentang bagaimana isu-isu sosial kita hadapi, perempuan bisa mengambil peran yang lebih dalam hal tersebut. Maka untuk mengawali perbincangan kita, mungkin Ibu bisa menyampaikan mengapa pendidikan menjadi sesuatu yang penting buat Ibu. Berbicara soal pendidikan, sebenarnya ini tujuan utama kehidupan. Kenapa itu penting? Jelas ya. Karena kalau kata Allah dalam surah Al-Muluk, linabluwakum, untuk menguji. Nah, menurut saya pendidikan adalah cara kita untuk konsisten dalam sebuah kebaikan. Ya, tentu ada hal-hal lain selain pendidikan yang bisa kita lakukan. Tapi pendidikan adalah membuat kita memanifestasikan diri, mengkondisikan diri untuk, oh, saya ini pasti di jalan kebaikan, ya, gitu. Karena bisa menginfluence banyak orang, bisa memperbaiki diri dulu. Yang paling utama memperbaiki diri, keluarga, dan tentunya masyarakat. Sesuai dengan yang Allah inginkan dalam kehidupan. Nah, jadi ya, kenapa itu penting? Penting. Bagaimana cara saya untuk merespon kehidupan ini? Ya. Dan tentunya dalam merespon kehidupan kan isu-isu banyak Bu ya. Ya, betul. Dan alhamdulillah Ibu juga sudah melanjutkan perjalanan tidak hanya di Indonesia, tapi juga ke belahan timur di Middle East. Mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana perjalanan pendidikan di sana dan apa sih yang menarik pendidikan di Timur Tengah tersebut? Baik. Pendidikan di Timur Tengah ini sangat menarik, sangat luar biasa bagi saya. Yang pertama, kalau ditanya kenapa Timur Tengah gitu ya. Ini adalah mimpi besar orang tua saya menyekolahkan anaknya sebenarnya ke Saudi Arabia. Tapi waktu itu di tahun 1987 saya kesulitan masuk ke Saudi Arabia karena belum ada muhrim, ya. Sehingga Mesir menjadi pilihan ketika menempuh sekolah S1. Kemudian waktu itu Aceh masih dalam masa konflik di tahun 2005, ya, karena 2004 tsunami, jadi masih bau-baunya belum begitu safety gitu ya. Saya melanjutkan pendidikan di MA Darun Najah, Jakarta. Jadi saya SMP-nya itu di Dayah Jemal Amal, kemudian SMA-nya saya ke ke Madrasah Aliyah Darun Najah Cipulir, Jakarta Selatan. Nah, setelah dari Jakarta Selatan itu satu mimpi orang tua saya. Jadi kebetulan orang tua saya dulu aktivis pejuang Aceh ya. Beliau ada satu statement yang sangat yang sangat membekas ya di dalam benak saya itu. Mama mau kamu tuh nanti jadi translator. Ya, jadi konseptor untuk semua pidato-pidato beliau gitu ya. Jadi kamu harus sekolah tinggi, dan harus ke Timur Tengah. Ya, kemudian mimpi kecil itu ketika tsunami menjadi satu punya dorongan yang luar biasa, bahwasanya saya tidak sempat memberikan ijazah itu untuk orang tua saya karena beliau sudah syahid di peristiwa tsunami, ya. Kemudian saya punya satu keinginan, tekad azam ya, saya harus pergi, tidak ada pulang tanpa ijazah. Sehingga saya membulatkan tekad, tanpa uang saya berangkat ke sana. Selesai dari Darun Najah. Selesai dari Darun Najah tahun
2005 saya berangkat langsung ke Kairo. Ke Kairo. Ke Kairo. Universitas Azhar. Universitas Al Azhar Kairo. Ya, di Kairo. Kuliah Banat Al Azhar University di Kairo. Nah, nggak mudah. Ya, nggak mudah. Tapi saya bertekad. Karena kenapa? Saya paham bahwasanya Mesir itu ada istilah Umud Dunya. Umud Dunya itu ibunya peradaban dunia itu ada di Mesir. Ya. Peradaban yang tinggi, keilmuan yang sangat dalam, khususnya dalam keislaman itu di Mesir. Banyak ulama-ulama besar terlahir di Mesir, ya. Nah, sehingga saya menguatkan diri, menguatkan tekad, tentunya mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi, apalagi kita tanpa persiapan keuangan gitu ya. Berangkat ke Middle East, ke Timur Tengah, khususnya waktu itu Mesir, S1-nya di Mesir. Saya berangkat dengan keinginan kuat tadi, dorongan, semangat daripada orang tua yang saat itu sudah tidak ada lagi. Itu tahun berapa? Itu 2005. 2005 berarti pasca tsunami ya? Pasca tsunami. Pasca tsunami. Pasca tsunami berapa bulan ya? Sekitar 5 bulan. Aceh belum baik-baik saja. Belum baik-baik saja. Di sana Ibu ngambil fokus di bidang apa? Saya mengambil di fokus bidang syariah Islamiyah. Syariah Islamiyah. Syariah Islamiyah. Sebenarnya kalau boleh jujur ini agak sedikit melenceng dari cita-cita awal gitu ya. Maksudnya memang saya tidak berniat di translator tadi, di bahasa tadi. Bukan sebenarnya saya suka I love maksudnya belajar bahasa multiple language. Saya suka belajar bahasa. Bahkan di sana saya ada belajar bahasa Prancis juga gitu ya. Karena saya suka memang belajar bahasa. Tapi terlepas dari itu saya sebenarnya tidak pada awalnya tidak muyulnya atau kecenderungannya bukan di Islamic Studies gitu. Nah tapi sebenarnya kecenderungan di bidang apa? Lebih ke umum sih, lebih ke sains. Oh, sains, STEM. Kemudian tapi karena keinginan orang tua tadi dan kemudian saya disekolahkan di pesantren, like say memang sudah dikondisikan seperti itu gitu ya. Tapi yang pada akhirnya ada sebuah saya sampai pada sebuah poin, oh ternyata orang tua saya ini ada tujuan besar di balik ini. Kenapa saya harus mengambil jurusan ini gitu ya, jurusan syariah. Jurusan ini kalau kita lihat untuk di Aceh adalah jurusan yang tepat juga Bu ya. Sangat sesuai. Sangat sesuai karena di sini kita juga daerah yang diberikan otonomi untuk menjalankan syariah Islam, baik untuk ibadah maupun muamalah. Kemudian yang menarik bagi saya adalah sampai di sana Bu ya. Sebenarnya karena ini kan sistem pendidikan Ibu dari MAN ya dulu ya, dari MAN Darun Najah langsung S1-nya di Al Azhar dengan itu kan internasional ya, dengan suasana bahwa pembelajaran dari berbagai negara. Ada nggak semacam atau semacam masa adaptasi dengan perubahan dari bahasa, perubahan lingkungan? Bagaimana Ibu bisa menjalankan pendidikan? Tentunya tidak mudah di tahun 2005 itu. Betul. Yang pertama syukurnya saya walaupun kecenderungannya di sains tapi saya tidak terlalu suka pelajaran matematik waktu dulu. Matematika malah tidak suka. Nah, sehingga saya mengambil jurusan MAK. MAK itu Madrasah Aliyah Keagamaan yang semua buku diktatnya itu bahasa Arab. MAK. Maksudnya bukan MAN kita, bukan di Jakarta. Mereka membuka Darun Najah Jakarta itu membuka 3 jurusan. Ada jurusan IPA, IPS sama MAK, Madrasah Aliyah Keagamaan. Yang mana semua diktatnya itu berbahasa Arab. Dari awal memang pengantarnya bahasa Arab. Ya. Mereka mengajarkan bahasa Arab, kami belajar bahasa Arab, kami menjawab bahasa Arab, soal ujian bahasa Arab, jawaban bahasa Arab. Which is begitu sampai Masri, jadi sampai Mesir, saya tidak mengalami kesulitan. Oh, karena sudah terbiasa dengan redaksi dalam bahasa Arab. Redaksi dalam bahasa Arab gitu. Nah, kemudian kesulitan adalah ketika ini saja muhadasah. Ya, mereka menggunakan bahasa harian itu bukan bahasa fusha, tetapi bahasa amiyah. Bahasa amiyah ini beda sekali ya. Maksudnya kalau bahasa Arab kan kaifa haluk gitu ya. Bagaimana kabar kamu? Kalau di sana enggak akhbari. Beda total. Sangat beda. Tetapi untuk perubahan seperti kata kerja, perubahan dia tetap ada urutan perubahannya dalam bahasa.
nggak ada kaidah khusus. Nggak ada khusus. Ya, kaidah ada, cuman tidak seketat yang di Fusha enggak. Jadi kalau semuanya contoh saya mengatakan apa kabar kamu min aina gitu ya. Biasanya kan bahasa Arab yang kita pelajari itu min aina, minin, akhbarik kemdi. Jadi perubahan bahasa Amia itu yang mungkin kendala awal. Tapi tidak lama masa adaptasi itu. Tidak lama. Tapi sebagian orang lama. Ya. Karena memang beda sangat sekali. Beda. Tetapi apakah perbedaan bahasa dari percakapan tadi itu mempengaruhi dalam proses belajar mengajar? Tentu sangat mempengaruhi. Itu sangat mempengaruhi. Karena kita nggak paham dosen ngomong apa. Itu permasalahan. Dosen dalam pengantar dia juga pakai bahasa seperti itu. Kecuali bahan materi buku ya yang tidak ya. Mereka membaca materi sedikit. Kemudian udah jelaskan. Shو ya banat sih كذا 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 وكذا خلاص. Ihna مش فاهمين. Kita nggak paham. Karena kenapa? Tadi seperti saya mengatakan ihna مش فاهمين. Nahnu la nafham bahasa fushanya. Jadi sangat beda sekali. Dan itu menarik juga karena itu jarang kita ketahui ya dari perspektif seperti itu. Nah, istilahnya slangnya ya, bahasa Amiyah itu bahasa slangnya, bahasa pasar gitu. Dan dia masuk di dalam proses belajar mengajar. Yap. Walaupun nanti kita bilang lo samahtu doktor gitu kan. Maaf prof gitu. Ihna mش فاهمين. Kami enggak paham. Nahnu wafidat. Istilahnya tuh kami pendatang gitu. Jadi enggak paham bahasa Amiyah. Boleh enggak bahasa Fusha? Oke. Bahasa Fusha tuh cuma sebentar aja 2 menit. Kemudian otomatis dia balik lagi. Dia keluar lagi. Dan ini memang dirasakan oleh seluruh pelajar. Seluruh pelajar. Maka di sana itu ada istilahnya bimbel. Bimbingan belajar sama kakak kelas tentang bahasa tadi itu. Tentang mata kuliah, tentang diktat. Itu yang dengan kakak kelas tadi, apakah itu difasilitasi oleh kampus atau ini adalah sebagai salah satu semacam kebaikan dari kakak letting lah itu? Begini, di sana itu Indonesia ini kan rame ya. Provinsinya ramai sekali. Nah, kebetulan setiap provinsi itu punya paguyuban khusus. Nah, Aceh ini juga punya namanya KMA, Keluarga Mahasiswa Aceh. Nah, paguyuban inilah wadah kami orang-orang Aceh, tentunya senior-senior yang sudah ada duluan itu memfasilitasi para junior yang baru datang ini untuk apa kesulitan mereka. Jadi abang-abang tuh siap membantu, kakak-kakak tuh siap membantu. Baik di dalam masalah bahasa maupun dalam masalah materi kuliah. Ya, maka satu keberkahan juga ketika KMA itu adalah satu komunitas yang paling solid, termasuk komunitas yang paling solid setelah Sumatera Barat. Itu jumlah ramai Bu ini. Wah, ramai sekali. 800 orang. KMA orang saja. Aceh. Orang Aceh di sana. Setiap tahun 800 selalu ada global akumulasinya sekitar 800. Range-nya sekarang 800 sampai dengan 1000 ya, karena kan ada yang pulang. Tapi waktu saya dulu cuman 400. Zamannya masih Kepala KBRI Pak Bakhtiar Ali. Almarhum yang baru saja meninggal. Bu, itu sebenarnya yang tadi itu sistem mentoring oleh kakak kelas tadi itu cuma khas di kita atau memang rata-rata dari paguyuban? Karena mereka tahu itu adalah kesulitan bersama. Tapi saya punya satu komitmen dulu, mungkin saya nggak tahu ya, setiap orang kan punya trik-trik masing-masing. Tapi saya itu dulu pantang ikut bimbingan itu. Karena kenapa? Saya mau challenge diri saya. Saya mau menantang diri kalau saya bisa berjalan tanpa bantuan orang lain gitu. Jadi alhasil ya saya selalu pakai kamus, selalu merinci hampir setiap kata-kata itu. Kalau saya buka lagi buku-buku diktat dulu, ternyata setiap kata-kata itu saya cari definisinya. Itu yang ini tadi, yang Amiyah tadi itu. Yang bahasa itu yang Fusha. Fusha ya. Sehingga pembendaharaan kata saya banyak. Kemudian Amiyah. Saya ke-trigger sama orang-orang Mesir ini. Orang Arab itu wataknya keras. Especially Mesir. Karena Mesir ini kan combine ya. Banyak, bukan orang Arab asli Mesir ini. Afrika segala. Pokoknya pertemuan semuanya bangsa-bangsa itu ada di Mesir. Jadi kompleks sekali. Peradaban juga sudah lama sekali ya. Sehingga kompleks sekali dan cenderung keras. Jadi kalau kita nggak survive, kita nggak sanggup bertahan di sana. Jadi ada namanya culture shock pasti. Nah,
mereka melihat kita yang terbata-bata itu tertawa. Malah diketawain. Ketawain. Ya itu bahasanya. Mereka kayak, apa sih? Gitu ya kira-kira ya. Isyhad gitu. Itu Saudi. bukan Saudi, Syami. Oh, Syami. Syami, semua negara-negara Syami itu kayak Palestina, Urdun. Oh, Yordania. Itu shu biddi mabaddahash. Karena saya sebelumnya pernah juga, nanti Di dalam ceritanya juga pernah menemani suami Ke Yordania. mengambil S3 di Yarmouk University, Di Yarmouk. Irbid, Irbid. ya Irbid Yordania. Nah, jadi Amiyah bagaimana? Kan gitu pertanyaannya. Bagaimana saya beradaptasi dengan bahasa Amiyah? Saya menonton film Film Arab. musalsal. Mhm. Musalsal itu kayak ya film apa ya? Kalau di Indonesia Sinetron. Jadi saya belajar gestur, saya belajar mimik, saya belajar bagaimana kalau mau marah. Sebenarnya saya yang paling perlu itu waktu itu mau marah. Karena kenapa? Saya harus melawan culture mereka yang suka menindas kita gitu ya. Tapi itu satu hal yang menarik. Menindas. Maksudnya begini, kalau kita nggak bisa Diketawain tadi. menjelaskan, mereka ketawa. Bukan support, aslinya kayak apaan sih gitu. Iya, apaan sih? Tapi gini, nggak semuanya tentu. Jadi kan kalau dalam cerita itu, kalau kita ke Mesir itu kita akan bertemu dua golongan gitu. Golongannya Nabi Musa, golongannya Firaun gitu ya. Itu menarik sekali ya. Artinya dalam perjalanan pertama yang mungkin jarang kita bahas, bagi saya juga mungkin jarang dengar ya, seperti cerita tadi adalah ternyata perlu waktu untuk survive ya kan. Artinya ini kan baru untuk S1-nya ya. S1-nya artinya bagaimana survive agar bisa masuk dalam sistem pendidikan. Kemudian kan ibu pulang ya lanjut pulang. di sini S2. Tapi Pak Haikal ada satu hal yang unik ya. Al-Azhar itu mudah masuk susah keluar. S1-nya juga? S1-nya lah dulu. Apalagi zaman saya ya. Karena memang mungkin sampai sekarang juga dengan kesulitan tentunya yang berbeda-beda ya. Ada satu seperti statement, sekolah universitas yang paling gampang masuk itu Al-Azhar. Karena kan kita free. Wakaf. Al-Azhar tuh wakaf. Free. Sangat mungkin free. Satu saat nanti kita bicara khusus wakaf di episode yang lain. Tapi kan hal itu menarik juga. Iya. Kita tuh benar-benar free, gratis. Ya. Kemudian gampang masuknya. Keluarnya yang susah. Ujian akhirnya. Setiap ujiannya susah. Jadi kami itu kalau tinggal 2 SKS harus ngulang 1 tahun. Jadi harus mengulang 1 tahun 1 paket. Iya Maksudnya semua. Jadi berarti tahun mata kuliah yang sudah lulus sebelumnya ulang lagi. Enggak, hanya mata kuliah yang tersisa. Tapi kita kan rugi waktu. Oh iya. Lebih daripada 2 madah, kita harus mengulang selama 1 tahun. Coba bayangkan. Maksudnya 2 semester? 1 tahun ke 2 semester? Iya, 1 tahun 2 semester. Ya, mungkin dalam 1 semester pertama ada tinggal contohnya 2 madah. Semester kedua ada 2 madah. Ya. Jadi kita harus mengulang di tahun berikutnya 4 madah itu, hanya 4 madah. Tapi masalahnya adalah fatrahnya itu. Waktunya itu yang sangat panjang ya, sehingga rugi waktu kita. Seolah rugi waktu di situ, padahal seolah-olah rugi waktu. Padahal kesempatan untuk latihan bahasa lagi selama setahun. Betul. Cuman kadang-kadang kan di situ juga ada nanti permasalahan ekonomi, permasalahan kebutuhan hidup dan lain-lainnya. Ada isu lain yang tentunya nggak selamanya begitu kan. Lebih bagusnya selesaikan dulu 4 tahun, kemudian baru ketika mau halakah lagi mengambil sanak dan lain-lain tentu lebih free. Bukan, jadi di sana ada istilah najah dan rosib. Najah itu berarti dia lewat, rosib itu berarti dia tinggal, harus mengulang lagi nih ceritanya, mengulang setahun. Fail lah dia, artinya dia gagal, berarti ngulang lagi. Iya, gagal lagi. Apakah ini yang maksudnya kita bandingkan terus di S3-nya Bu ya Ibu. S3 kan di sana juga ya. Iya, betul. Menemukan peristiwa yang sama atau menemukan hal yang berbeda di dalam sistem pendidikan dan secara keilmuan yang Ibu dapat? Karena S3 kan tentu peristiwa berbeda ya. Iya, betul. Bisa diceritakan sedikit mengenai pada saat pengalaman S3 yang berkesan tentang kampus Ibu atau? Ya, baik. Yang menarik itu kalau kita bicara tentang S3 ini kan pasti beda ya dengan S1. Karena pertama menulis. S1 di Al-Azhar itu tidak menulis. Tidak ada skripsi. Kami coursework saja. Hanya coursework saja. Jadi kami masuk kuliah nggak absen lagi. Di Al-Azhar itu tidak absen dulu.
ya, di zaman saya. Jadi tapi Pak Haikal, fun fact-nya aulanya penuh. Oh, tetap hadir orang. Auditoriumnya penuh. Karena yang datang ke Al-Azhar itu yang ada kesadaran. Dari jauh-jauh. Dari jauh-jauh. Tapi ada teringat saya punya satu best friend saya, sahib orang Mesir, sampai sekarang masih berkomunikasi. Suatu hari saya pernah nggak datang kuliah. Dia langsung telepon. Inti tiji hina min ba'id asyan tinami wala eh. Kamu datang ke sini untuk tidur. Terkejut saya, Pak. Oh, dia bilang kayak gitu, Pak. Dia terkejut. Dia bilang, dia memberikan saya satu kesadaran. Oh iya, saya datang ke sini jauh-jauh dengan biaya yang tidak kecil. Tapi saya Kamu tidur di sini. Jadi itu sejak saat itu saya tidak pernah lagi bolos kuliah. Saya tidak pernah bolos kuliah lagi karena memang kaget saya. Itu orang Mesir yang ngomong begitu. Iya, maksudnya dia saja dia sendiri di negeri dia padahal dia sendiri di negeri dia tidak menyanyiakan ya. Tidak menyanyiakan. Berarti ada satu poin di situ, kesadaran ya, kesadaran akan pentingnya ilmu tadi. Maka dia datang setiap hari, setiap hari. Dan dengan dialah saya bisa bahasa Amiyah. Karena sering berdialog. Dia selalu mendampingi saya dari jam 9 sampai jam 4 sore hampir setiap hari selama 4 tahun. Dia penduduk asli di Kairo. Masri. Ya, namanya Hebah Masri. Dan saya dekat sekali sama keluarga. Mereka itu kalau sudah sayang, itulah Nabi Musa, Masya Allah. Tiket saya pun mau dia biayai. Udah akrab sampai udah akrab sekali. Mereka sangat menyayangi orang tuanya seperti orang tua kita. Ini di S1 berarti ya? Di S1. Tapi berlanjut sampai dengan S3. Begitu saya kembali lagi waktu S3, saya katakan beda universitas tapi ya. Beda universitas. Dia ngambil di Jamiah Qahirah, Cairo University. Tapi Ibu di mana? Saya di Suez Canal University Ismailiyah. Nah, jadi Ismailiyah itu posisinya sekitar 90 kilo lebih ya dari Qahirah. Qahirah itu kan Kairo. Pusat istilahnya Banda Acehnya ya. Berarti kalau 93 ada di Sigli ya Pak Haikal ya. Iya, lalu lalang Oke, sangat oke. Itu jangan diragukan. Walaupun Mesir juga negara berkembang, tetapi kalau jalan mereka mulus. Ada beda nggak posisi di Ismailiyah dengan posisi di Kairo sendiri terkait dengan perkembangan keilmuannya Ibu rasakan? Artinya tidak hanya suasana di kampus tapi juga suasana di seputaran Ismailiyah. Ada nggak sesuatu yang menunjukkan bahwa pengetahuan itu penting, terutama juga untuk para ibu, karena para ibu ini sebagai bisa kita bilang yang membangun keluarga kan ya. Ada nggak pengalaman seperti itu? Karena saya pada dasarnya tinggalnya tuh tetap di Kairo. Oh, tetap di Kairo walaupun di Ismailiyah. Tetap di Kairo walaupun pernah ya dalam satu fase tuh saya tinggal lama di Ismailiyah hanya untuk konsentrasi menulis disertasi ya. Tapi yang berbeda di Ismailiyah itu lebih sakin ya. Sakin itu apa? Sakin itu tenang, lebih hudu ya. Seperti Aceh dan Jakarta ya. Kalau kita mau bandingkan itu seperti Aceh dan Jakarta. Kaironya seperti Jakarta, crowded, busy ya. Zahmah sekali, crowded sekali. Kemudian semua orang mobilitasnya sangat tinggi, sangat tinggi, macetan di mana-mana dan orang Indonesia membludak. Ya hampir 13.000 kalau nggak salah. 13 juta maksudnya? 13.000 orang Indonesia. 13.000 orang bahkan lebih. Di Kairo sendiri 13.000? Ya di seluruh Mesir. Cuman ya kebanyakan hampir sekitar 11.000-nya ya di Kairo. Sehingga di Kairo itu Pak Haikal kalau ada perkampungan misalnya Darosah ya. Nama-nama distriknya itu Darosah. Atau Hai Ashir gitu. Itu memang sekitar berapa menit sekali ketemu lagi orang Indonesia baik mahasiswa maupun kerja TKW atau TKI. Orang kerja juga. Gitu. Tapi kebanyakan memang mahasiswa, kebanyakan. Di dalam S3-nya tentang apa fokusnya? Nah, ini menarik. S3 saya tentang Aceh. Tentang Aceh. Jadi saya dalam bahasa Indonesianya apa kira-kira bunyinya? Bahasa Indonesianya itu hambatan pelaksanaan syariat Islam. Pelaksanaan syariat Islam. Arabnya mu'awwiqat tatbiq syariah Islamiyah fi Aceh Indonesia. Turukul muwajahah wal hul. Jadi
apa saja hambatan-hambatan dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Ini kenapa saya memilih ini judulnya, karena bagi saya Aceh ini adalah ruhi, ya, jiwa saya, yang kemudian ternyata menulis tentang Aceh itu seperti menulis tentang diri sendiri. Dan kita tentu kesulitan harus ngambil jarak juga itu, Bu, ya. Iya, sehingga judul ini saya pilih sebenarnya biar ruhnya, nafasnya tetap panjang. Karena menulis disertasi, Pak Haikal tahu sendiri, dengan kita keadaan seorang ibu ya, zuruf ummahat, tentu membutuhkan konsentrasi tinggi, dan saya terus terang ada kesulitan saat menulis disertasi. Karena tesis saya bahasa Indonesia. Karena S2-nya di sini. S2 di UIN Araniri. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Nggak pakai Indonesia. bahasa Arab saat itu. Enggak. Jadi Pak Haikal boleh bayangkan S1 saya nggak ada skripsi. Ya. Karena di Al-Azhar. Jadi kami cuma ada imtihan ta'in. Imtihan ta'in itu kayak ujian final imtihan. Dicoba secara lisan dan tulisan, kemudian hafalan Quran 8 juz dulu. Setelah itu kalau lulus ya lulus, nggak ada skripsi. Jadi begitu sampai S2 di sini, saya juga kesulitan menulis skripsi dulu. Cuma karena dalam bahasa sendiri oke lah ya. Tetap kesulitan karena tidak pernah ada makalah, tidak pernah ada apa-apa. Jadi sangat kesulitan saya. Saya dulu dibimbing sama Prof. Aliasa. Beliau itu sampai geleng-geleng kepala ya menghadapi murid yang sebodoh ini ya. Kamu bisa. Akhirnya saya belajar sedikit-sedikit sampai selesai, agak lama selesai S2-nya karena memang tidak saya kerjakan waktu itu. Ya. Tapi berkat dorongan dari suami, dorongan dari pihak pasca Pak Prof Salman dulu yang suruh selesaikan, akhirnya saya selesai. Nah, S3-nya harus menulis dalam bahasa Arab. Fusha. Udah pasti ya. Could you imagine? Tasawir saya nih. Kayak mana? Gimana kesulitan yang harus saya hadapi? Jadi kalau di sana istilahnya pendahuluan bukan bab 1. Kalau kita kan pendahuluan bab 1 nih. Ya, kalau di sana pendahuluan lain, bab 1 lain. Tidak ada yang saya lakukan kecuali menangis di depan nuskhah itu. Depan laptop. Gak bisa saya. Itu ada niat pulang nggak Zat? Enggak, udah enggak. Oh sudah. Terpikir juga. Terpikir. Saya bilang sama ini suami saya, ya kayaknya cukup dan gitu. Nggak kuat lagi nih, gitu ya. Lelah. Secara psikis juga ya. Secara psikis, under pressure. Karena memang butuh. Pertama harus baca. Kemudian harus menganalisa, kemudian harus menulis, itu butuh waktu. Tapi baca dengan analisa oke, karena udah pernah S1 di situ. Nggak ada masalah. Tapi menulis ini kan hagat tania, yakni menulis itu kan something else yang memang harus punya kemampuan berbeda. Jadi sebenarnya kalau orang yang smart itu yang bisa menulis, gitu ya. Karena menulis itu sulit, gitu. Bagaimana kita menuangkan isi pikiran kita dalam tulisan. Akhirnya saya katakan, ya udah mami nggak sanggup lagi, udah selesai kayaknya, udah nggak usah katanya gitu kan. Saya bilang nggak usah lagi lah. Satu, beliau ini bilang mami harus selesaikan apa yang mami mulai. Supportnya. Saya Pak Haikal bawa anak ketiga saya itu baru lahir 5 bulan ke Ismailiyah itu. Itu waktu teringat saya waktu saya ujian yang coursework itu yang tahun pertama itu suami saya di masjid masih karena anak masih ASI ya. Suami saya di masjid menunggu saya selesai ujian sambil gendong anak. Iya, sambil gendong anak. Jadi beliau ini menemani saya dari Kairo Ismailiyah selalu setiap waktu ujian karena anaknya belum bisa ditinggal. Itu tahun berapa itu? Tahun 2021. Pas Covid berarti. Pas Covid. Jadi di mana COVID juga? Semua Covid. Di sana juga? Iya. Semua tempat Covid, tapi kami malah melanglang buana. Jadi kalau dulu saya lupa istilahnya apa yang kita dimasukkan ke ini tes apa ya yang di hidung itu? Saya lupa, kita di bandara harus pakai tes gen itu. Itu saya nggak terhitung berapa kali udah. Karena di bergerak. Lewat ya Covid ini. Terus. Tapi kami ternyata dalam Covid itu justru
berlari ya, terbang ribuan kilometer gitu. Dari pertama kan 2009 akhir saya itu ke Yordania menemani suami mengambil S3 di Yarmouk University. Suami yang ngambil Suami yang ngambil 2009 ya. 2019 2019. ya. Rencana awal saya juga ngambil di Yordania, tapi qadarullah nggak dibuka. Jurusan saya Syariah Islamiyah gitu. Yang dibuka cuma Iqtisad, Finance waktu itu. Finance. Jadi saya tidak mau Pindah mengambil ganti-ganti. bunuh diri ya istilahnya gitu kan, karena S1 aja susah gitu, apalagi dari S2 S2 lain jurusan terus tiba-tiba Lain pindah lagi. Beda lagi. Coba nggak mungkin saya belajar akuntansi dalam bahasa Arab, rasa-rasanya seperti berat gitu ya. Akhirnya saya memilih negara lain, waktu itu ada pilihannya itu Tunisia sama Mesir. Tapi qadarullah saya duluan keluar LOE-nya yang di Mesir. Di Ismailiyah tadi itu, di Kanal Suez. Di Kanal Suez itu. Jadi saya ini disponsori oleh dulu namanya Mora di Kemenak ya? Kemenak. Yang terakhir merger jadi LPDP. Nah, jadi keluarnya awardee LPDP BIP istilahnya. Karena di beasiswa dari dosen tadi. Nah, saya home base-nya di STAI Al-Wasliyah, yang kemudian dengan ada niden dari Al-Wasliyah itu saya disponsori untuk melanjutkan studi S3-nya di Ismailiyah di Canal Suez University tadi. Jadi memang perjalanan yang tidak mudah Bu ya. Sangat tidak mudah. Tentunya berderai air mata ya. Jadi misalnya saya katakan nampaknya it's look easy, nampaknya mudah, tapi sungguh tidak mudah karena effort banyak. Hampir 2 tahun terakhir saya harus berjaga malam dari jam 1:30 saya katakan. Untuk persiapkan disertasi. Untuk mempersiapkan disertasi. Saya sampai menulis sebuah kayak saya ngeprint untuk menyemangati diri ya, foto ibu saya di situ. Saya mau melakukan ini agar pahalanya untuk ibu saya gitu. Tulisannya kira-kira seperti ini, masa anaknya Cut Nur Asikin nggak sanggup. Ibunya aja dulu. Ibunya aja di penjara nggak gentar, masa anaknya gentar gini ya. Jadi itu membangunkan saya. Hampir 2 tahun terakhir itu malam-malam yang panjang ya, malam-malam yang penuh air mata gitu ya. Karena saya sadar akan kemampuan saya yang menulis tadinya dalam bahasa Indonesia tiba-tiba harus berubah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Tapi saya yakin satu hal, yang nggak bisa itu yang nggak berjalan. Saya berjalan sehari sehalaman, sehari 1 halaman. Oh, tetap konsisten. Tetap memproduksi. Ya, tetap. Karena saya tidak boleh, saya punya komitmen, saya tidak boleh kasih reward untuk diri sendiri kalau saya belum melaksanakan kewajiban saya. Jadi malam harus bergadang, kalau nggak besok nggak boleh ngapa-ngapain. Nggak boleh yang happy-happy, nggak boleh. Nah, jadi syaratnya happy harus selesai. Sehari berarti 1 lembar sekitar 400 kata berarti setiap hari. Setiap hari. Bu Cendang, ini kan kok kita lihat perjalanan tadi, ini kan perjalanan yang sebagian orang mungkin berpikir mudah-mudah saja, tapi ternyata butuh effort yang luar biasa. Dan tapi kan berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kemudian ibu kan balik ke sini nih, melihat perkembangan kita, terutama untuk peran perempuan, kemudian keluarga, kemudian anak-anak, dan juga permasalahan-permasalahan sosial kita hari ini. Yang mungkin beberapa waktu lalu, bahkan kita kalau dulu berbicara tentang pergaulan bebas, kemudian mungkin masalah penegakan syariat Islam, hari ini mungkin lebih parah lagi ya. Termasuk masalah ternyata LGBT juga hadir di tengah kita. Bagaimana pandangan Ibu melihat ya dari kapasitas Ibu sebagai seorang orang berpendidikan, kemudian juga sebagai orang yang bergerak dalam pelaksanaan syariat Islam, bagaimana Ibu melihat permasalahan hari ini di provinsi kita ini? Baik. Harus saya tarik nafas dulu ya, karena memang sebelum kita podcast ini saya juga berapa kali diminta mengisi ya tentang LGBT ini, bagaimana itu bermula, bagaimana itu menjadi satu isu yang sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Tapi satu hal yang harus saya sampaikan, bahwasanya sebenarnya kita nggak sadar, itu aja.
kita nih nggak sadar kalau kita nih sedang ditindas sebenarnya. Ditindas, baik itu kapitalisme, liberalisme, sekularisme, ya, ditindas dengan cara mereka tentunya. Ada isu global di sini. Berbicara LGBT ini bukan perkara sederhana. Ini kan isu global. Yang apa? Yang mereka lakukan untuk apa? Untuk mendegradasi moral umat muslim sebenarnya. Wabil khusus Aceh. Ya. Karena kenapa? Di pusatnya dulu harus dihancurkan, di akarnya dulu harus dihancurkan agar apa? Mudah nanti menguasai daerah-daerah lain. Nah, masalahnya kita nggak sadar kalau kita sedang ditindas sekarang. Baik secara pemikiran, ghazwul fikir, ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya kesadaran, membangkitkan kesadaran ini sama masyarakat. Ini di level keluarga dulu berarti. Oh iya, tentu di level keluarga, level masyarakat, ya. Sekarang kan tanya, oh itu kan secara normatif sekali ya, normatif sekali. Sekarang kita bicara sebenarnya yang aplikatifnya itu seperti apa? Betul, Satu, betul. berhenti mengeluh, ya. Jangan semua orang mengeluh, semua orang pesimis ya ini bagaimana, enggak. Sekarang berhenti mengeluh, yang harus kita lakukan sesuai dengan kapasitasmu. Apa kemampuan kita? Bisa kita berbuat. Jangan tunggu orang lain, jangan tunggu pemerintah, jangan tunggu apa ini harusnya. Pemerintah tidak akan sanggup mengawal ini pelaksanaan syariat Islam. Jadikan syariat Islam ini roh kita. Maka saya bilang al-wa'yu, kesadaran ini yang perlu kita bangkitkan. Harus sadarkan ke semua orang, jangan mabuk. Kita ini sedang ditindas. Kesadaran pada basis individu ya. Oh berarti. iya, karena individu itu, let's say kilan-kilan jabalan, satu orang, bayangkan hampir semua orang sadar bahwasanya kita sedang ditindas baik secara ilmu, ekonomi, secara agama. Ya kita jangan bicara seakan-akan agama. Nanti orang sebagian skeptis kalau bicara beragama. Tapi secara ekonomi kita sedang ditindas. Secara pemikiran kita ditindas. Karena kenapa? Kalau dulu ada istilah belajar dari ayunan sampai liang lahat, sekarang main HP lah dari ayunan sampai liang lahat. Nggak ada lagi orang doda ini, nggak ada. Sekarang hidupin api. Sudah. Berarti ini merubah kesadaran ini adalah tercermin yang kita lihat hari ini kan sebagai output sebenarnya. Iya, output betul. sebenarnya, sedangkan proses di belakangnya itu juga kita alpa. Iya. Kita tidak hadir dalam membentuk kehadiran tadi. Nah, maka ketika kita menyelesaikan permasalahan tidak boleh di ujungnya, kan harus di akarnya. Inti permasalahan apa? Kesadaran. Kesadaran ini yang kurang, ya. Kesadaran masyarakat ini yang kurang. Baik dari level terkecil sampai skopnya yang paling besar. Nah, kemudian maka saya katakan berhenti mengeluh, lakukan yang kamu bisa sebagai seorang individu masyarakat. Ini siapa? Ibu, seorang ibu belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Jadi kesadaran ini berarti dikaitkan ke menuntut ilmu tadi, oh, jelas, ya? Tidak harus formal ya. Jelas. Kesadaran itu akan hadir ketika ada insight pengetahuan yang masuk dalam kepala. Kalau kepalanya isinya TikTok, ya nonsens. Yang keluar juga itu. Serapa saja. Nah, itu dari segi kesadaran. Nah, kemudian dari segi istilahnya penjagaan, apa yang pengawasan ya. Selain pemerintah, saya sangat menganjurkan ini bagaimana kita perkuat lagi Page Gampung. Page Gampung. Ini pagar desa berarti. Ya? Pagar desa. Kita punya Page Gampung dalam setiap desa. Ada resam gampung yang kiranya itu bisa menjaga agar semua ini bisa terlaksana dengan baik gitu. Bu Endang, ini kan proses literasi tadi ya. Ini kan proses yang bahu membahu. Betul. Melibatkan semua orang. Kemudian ketika kita bicara kesadaran ini adalah seperti kita membangunkan orang tidur ya. Dan ini peristiwa yang harus secara kolektif kita sama-sama ya kan. Betul. Nah, maka kita punya waktu 2 menit lagi. Ada poin penting yang saya tanyakan. Ini sebagai personal Bu ya. Mungkin Ibu sebagai salah seorang bagian dari orang juga memperjuangkan dari anak dari Bu Cut Nur Rasikin. Kemudian di saat ini Aceh sudah damai seperti ini. Sebenarnya biar kita itu jauh lebih maju, mungkin seperti yang sudah peristiwa di masa-masa lalu Aceh mungkin lebih gemerlap dengan perempuan-perempuan yang berjaya. Kira-kira apa sih sebenarnya pesan Ibu terutama untuk kaum wanita di Aceh? Baik.
Satu yang harus kita sadari bahwasanya kita sedang ditindas, ya, baik secara pemikiran, secara ekonomi, secara semangat. Ya. Kita damai, tapi kita lalai. Ya, kita gagal mentransfer semangat itu dari anak-anak kita, tidak dapat transfer semangat itu, transfer semangat ruh perjuangan, ruh keislaman. Kita gagal mentransfer itu. Karena kenapa? Ternyata kita terlalu sibuk memikirkan yang enggak substansi, sehingga yang substansi kita kehilangan arah, ya, kehilangan krisis identitas, krisis ciri khas gitu ya, sehingga kita seakan-akan malu. Padahal apa yang kita punya ini adalah glory yang harus kita pertahankan. Karakter kita, daya juang dan semangat. Ya, saya tetap mengingatkan sekarang adalah belajar, harus belajar. Basisnya adalah pendidikan. Belajar walaupun formal maupun tidak formal. Ya, karena peradaban ini lahir dari pendidikan. Ya. Peradaban ini lahir daripada pendidikan. Kamu boleh jadi apa aja, kamu boleh jadi entrepreneur, kamu boleh jadi eksportir atau apa, tapi tetap dengan pendidikan. Karena itu mempengaruhi mindset, cara berpikir, karena cara pendidikan merespon. adalah engine-nya, karena saya ingin tahu, Bu. Ya, betul. Saya ingin tahu baik masalah dunia, masalah akhirat, masa kehidupan sehari-hari lah. Artinya kita menjadi lebih baik, lebih maju. Ya, betul. Baik, Bu Cu Endang Puspasari, terima kasih atas waktunya. Tentu saja masih banyak sebenarnya isu-isu lain ya, termasuk masalah yang tadi kita bincangkan, masalah wakaf, bagaimana dia bisa membuat perubahan. Bagaimana wakaf bisa mendorong pendidikan ya, karena kita tahu bahwa salah satu elemen penting dalam kehidupan kita adalah pendidikan. Baik, rakan Sago TV, berakhir sudah pertemuan kita dengan Ibu Cu Endang Puspasari, dan semoga apa yang kita bincangkan ini memantik, men-trigger kita untuk lebih banyak berbicara mengenai ide-ide yang bernas di ruang publik, sehingga kita bisa men-challenge diri kita. Kemudian secara kolektif kita bisa sama-sama maju membangun bangsa dan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.